kembali derap langkah ormas yang satu ini, Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung menuju Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kabupaten Tulungagung, Kamis 9 Februari 2023 dalam rangka audiensi yang digelar Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM beserta jajaran OPD, diantaranya Kesbangpol, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPM PTSP, Bapeda, Satlantas, Dinas Perhubungan. Tajuk bahasan audiensi kali ini dampak galian C, khususnya yang berada di Desa Tulungrejo dan Jeli, sehingga audiensi ini juga dihadiri Camat Karangrejo, juga Kepala Desa Karangrejo juga Jeli, serta pihak PT Serba Bisa Mandiri selaku penambang. Putih tunaku, semuanya ku persembahkan demi. Setelah acara dibuka oleh Bupati Tulungagung, Laskar Merah Putih pun mengulas tuntutan atas dampak lingkungan yang diakibatkan penambangan galian C. Khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung perlu dilibatkan kembali dan perlu diminta untuk melakukan kajian kembali terhadap analisa dampak lingkungan hidup mengenai AMDAL yang membidang A. Bidang tata lingkungan dan pengendalian pencemaran. B. Bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam. C. Bidang rehabilitasi lahan, bina usaha dan perhutanan sosial. Ini tidak kalah pentingnya adalah bidang planologi kehutanan. Ini sangatlah penting. Kita lihat ini sering banyak di media sosial itu banjir akibat dampak-dampak illegal mining. Bidang pengendalian kerusakan lingkungan. Kajian ulang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung sangatlah penting dilakukan supaya kita dapat meminta pengusaha tambang supaya bertanggung jawab secara penuh untuk melestarikan, menghijaukan kembali bekas lokasi tambang, mengingat banyak lokasi tambang yang ditinggal dalam kondisi rusak oleh pengusaha tambang. Ini bukan opini, nanti bisa saya tunjukkan. Nah, bahwa di lokasi tambang, pengusaha pengelola tambang juga mengoperasikan beberapa alat berat, yaitu 3 unit ekskavator. Kami Laskar Merah Putih Tulungagung juga memperoleh informasi bahwa alat berat tersebut patut diduga tidak menggunakan BBM solar industri sebagaimana yang diwajibkan pemerintah, tetapi menggunakan biosolar yang disubsidi oleh pemerintah untuk kalangan masyarakat tertentu. Bahwa karena sifatnya laporan masyarakat atau KOMAS, maka mohon supaya aparat pada dinas institusi terkait supaya dapat melakukan pemantauan dan investigasi untuk memastikan KOMAS ini di institusi kepolisian mungkin dapat dilibatkan untuk mensupport pemerintah daerah menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jujur bahwa yang sangat memprihatinkan saat ini adalah pecahnya pipa air bersih yang bersumber dari dusun Buso, Desa Picisan, Owalu, Desa Tulungrejo, melintas di area tambang yang mengaliri mensuplai air bersih ke ketiga dusun masuk, yaitu dusun Bimbing, dusun Lenok, dan dusun Tumsuk.
bahwa beberapa waktu yang lalu pipa air Paralon yang dahulu dibangun oleh Dinas PU Pengairan waktu zaman kepala desanya Pak Hasan Malik dari Purnaweran TNI mengalami pecah karena ini aktivitas tambang di dekat pipa air bersih. Ini tidak perlu pakai tenaga ahli analisis, dengan kasat mata dia bisa karena tergali dengan alat berat, dan pipa itu bukan pipa besi, adalah pipa paralel, jadi mudah sekali untuk pecah. Sekali lagi perlu digarisbawahi, kita tidak mempunyai kewenangan untuk menindak ketika terjadi sesuatu terhadap proses pelaksanaan penambangan. Pak Bupati. Mungkin gini, saya bisa maunya Pak Hendrik itu walaupun itu kewenangannya provinsi atau pusat, apakah tidak daerah itu dimintai saran gitu, makanya gitu ya. Betul sekali Pak Bupati, karena ibaratnya seperti ini, mohon maaf testimonial dan di luar konteks. Contoh lembaga pendidikan level SMA dan SMK itu kan di sini ada kantor cabang dan pendidikan. Itu menyimpang dari konteks. Minimal kalau ada sesuatu hal kita bisa mengadukan ke wilayah. Jadi, itu aja Pak. Tidak evaluasi. Yang mungkin apakah provinsi memberitahu pada daerah langsung ke lokasi, tapi setidak-tidaknya daerah kan harus tahu. Nah itu maksudnya. Kira-kira begitu ya, diberitahu sepanjang mereka melakukan sendiri. Ya tentu saja kaitannya banyak ini dengan PUPR juga maupun dengan Pertim ini dibantu. Perspektif yang kita bangun dalam menganalisis mengenai dampak lingkungan. Kami mohon untuk diberitahu analis dan amdalnya itu pasti pihak tambang punya, dan kami berharap bahwasanya itu diinformasikan sehingga kami bisa mengetahui, sehingga kami tidak perlu mengkonfirmasi ulang terkait bagaimana nanti tambang terus terkhusus di daerah Tulungagung, sehingga mudah-mudahan ini menjadi audiensi yang terakhir dalam urusan Tulungagung. Diminta daripada wilayah. Apakah tidak ada perda? Kalau aturan terhadap undang-undang yang tidak jelas, perda itu adalah mengacu pada sononya, pada rujukan pada aturan yang di atas. Paling tidak nanti yang bisa dicekkan di sini adalah peraturan bupati, khususnya terhadap itu. Tapi nanti kita kalau diperdakan itu, kalau undang-undangnya jelas itu tidak boleh ketentuannya. Jadi nanti kan kita buat peraturan bupati, kita saling mengingatkan setelah ditambang reklamasi merupakan persyaratan. Sebenarnya sudah ada reklamasi itu merupakan sebuah persyaratan dalam AMDAL ya, ketika kita mengurus izin. Kalau itu sudah lengkap ya, makanya kita mengingatkan. Yang jelas bahwa memang apapun dan bagaimanapun semua itu adalah karena masyarakat itu adalah kepentingan sebuah turistik atau menurun, sehingga satu sisi adalah kita harus memperhatikan juga kepentingan penyerapan tenaga kerja, memberikan kesempatan invest, dan lagi supaya berkesinambungan satu kegiatan program satu kali. Jadi di situ sudah ditegaskan bahwa perizinan untuk galian C itu bukan di kabupaten, jadi ada di pusat. Kemudian tadi Pak Enik selaku Ketua Laskar Merah Putih menanyakan tentang masa berlakunya. Tadi Bapak Bupati juga menyampaikan bahwa izin itu baru terbit per tahun 2022 bulan Juli. Jadi kalau masa berlakunya izin 5 tahun dengan sendirinya sampai sekarang masih berlaku. Nanti berkaitan permintaan lambung kami akan segera kami tindak lanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan kami akan bersinergi dengan kepolisian dalam hal ini dari lalu lintas. Kami terkait penambangan status jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 sebagai
dikelompokkan menjadi 5 berdasarkan hal tersebut, penyelenggara jalan kabupaten merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Kemudian berkaitan dengan aktivitas tambang, dampak yang ditimbulkan sejauh ini untuk kerawanan yang memiliki kata lantas di wilayah tersebut memang belum ada Bapak, ya kita saja belum ada. Nanti kita untuk itu melakukan upaya evaluasi dengan isu, kita kasih rangkuman himbauan Bapak untuk mengurangi kata lantas akibat aktivitas tambang tersebut. Kemudian kita melakukan upaya hubungan dengan Pak Kapolres daerah, dan apabila ditemukan pelanggaran dan kolase, kita juga siap melakukan penindakan kepada tersebut. Demikian Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum. Audiensi antara pihak Pemkab Kabupaten Tulungagung dengan Laskar Merah Putih, di mana memang ada beberapa hal utama yang perlu klarifikasi, utamanya masalah penambangan bahan galian C di Desa Jeli, di Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, di mana bahwa audiensi ini memang sesuatu pelaksanaan pembangunan yang menyangkut bersifat penambangan adalah merupakan sesuatu yang bersifat holistik untuk kepentingan masyarakat kami. Tentu saja mempunyai dampak, ya, dampak baik berpengaruh terhadap suatu infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, infrastruktur lingkungan maupun infrastruktur yang lain seperti masalah saluran-saluran air minum. Nah ini dalam audiensi ini sudah ada kesepakatan baik perbaikan mengenai infrastruktur yang rusak. Ya tentu saja ini merupakan sesuatu hal yang sangat baik yang perlu tidak hanya di Desa Anjeli saja, tidak hanya di Desa Tulungrejo saja, tapi juga berlaku di daerah penambangan bahan galian C di Kabupaten Tulungagung. Di sini proyek ini kayaknya akan lebih besar ke depannya karena menjelang jalan tol, Pak. Iya. Apa sikapan dari Kabupaten sendiri tentang jalan yang mungkin dilalui yang seringkali terjadi masalah dan mungkin produksi yang mungkin di luar kebijakan daripada sikap Kabupaten saat ini gimana, Pak? Jadi sikap Kabupaten Tulungagung tentu saja pertama, ya, karena itu ada menyangkut pembebasan tanah, ya, jangan sampai terjadi adanya satu spekulan tanah, itu yang pertama. Yang kedua, beberapa konstruksi yang diperlukan tentu saja harus didukung karena adalah masalah jalan tol ini adalah untuk kepentingan, karena proyek strategis untuk kepentingan nasional yang merupakan tidak hanya warga masyarakat Tulungagung tapi juga masyarakat se-Indonesia yang berinterkoneksi dengan warga masyarakat Tulungagung, baik dalam hal perdagangan, baik pokoknya dalam hal regulasi ekonomi maupun sosial. Ini penting sekali, harus kita dukung. Nah dalam hal ini kalau nanti terhadap kepentingan konstruksi menyangkut masalah galian-galian seperti urukan, itu harus ditata sedemikian rupa. Jangan dibiaskan. Kita bersinergi dengan pemerintah, tapi perlu nih dampak lingkungan tersebut apakah merugikan masyarakat ataupun jangan cuma sekelompok aja, itu harus melihatnya ke yang dilalui termasuk jalan penghubung dari Desa Anjeli ke arah tambang Desa Tulungrejo itu perlu dipertegas kelas jalan berapa dan berapa ton yang bisa dilewati itu maksimal. Nah itu nanti perlu saya akan pertanyakan kembali setelah hasil akhir audiensi tersebut. Lagi pula nanti kami akan tetap mengontrol dan mengawasi tentang dampak-dampak tersebut. Mungkin saat ini di desa yang berdampak itu tidak serta-merta saat ini, kedepannya pasti akan merugikan. Berarti intinya LMP sendiri akan tetap menyiapkan langkah-langkah untuk menuju eksekusi permasalahan ini. Tetap kita akan tindak lanjuti, kita akan adukan ke Gakum Provinsi terkait masalah dampak lingkungan khususnya. Lalu dilepas dari konteks perizinan ya, karena perizinan saya pikir tadi bias semua. Masa di wilayah kabupaten
seperti Dinas Lingkungan Hidup tidak tahu menahu, bagaimana nanti fungsi kontrolnya? Kan sekarang kan semua itu dilimpahkan ke provinsi. Nah, kalau di daerah tidak tahu menahu, bagaimana nanti dampak lingkungannya? Siap. Terus akhir dari himbauan LMP dengan birokrasi pemerintah yang ada di Tulungagung gimana? Ya, himbauan kami, janganlah kita ini ya seakan-akan di depan kita keberpihakan ke rakyat, tapi nyatanya secara tidak langsung yang saya lihat, yang saya duga keberpihakan ke investor. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya, semoga nanti kedepannya akan lebih baik setelah audiensi sehingga LMP tidak harus melakukan langkah-langkah yang menjadi program saat ini. Selamat siang Pak Hendrik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.